nggak mudah berjuang untuk mewakili sebagai pelaku film itu nggak mudah. Terus kalau mau jadi orang film, perbanyaklah nonton film. Oh, kalau nggak pernah nonton film, nah film-filmnya film-film Indonesia tentunya. Jangan sampai kita tuh hanya menang pandang, kan banyak teman-teman itu dia merasa bahwa kita hebat di Balikpapan gitu. Itu belum tentu, tetaplah rendah diri gitu loh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan balik lagi di Dibilang Channel. Kali ini kita di Dibilang Podcast lagi ya. Dan hari ini masih menyambung sama podcast yang kemarin. Ya, podcast yang kemarin itu tentang Balikpapan Film Festival. Nah, kalau kemarin kita ngobrol sama peserta dari Balikpapan Film Festival. Sekarang kita ngobrol sama salah satu stakeholder yang ada di Balikpapan Film Festival dari Ketua KSMB, ya, Sinias Muda Balikpapan. Di sini ada Bang Rizky. Wey, banyaknya orang yang tepuk tangan nih. Aduh, terima kasih. Oke guys, nah Bang, Yuk. kalau dilihat Balikpapan Film Festival ini cukup sukses lah. Cukup sukses atau sukses banget menurut Abang dulu deh. Bentar dulu, takaran dari kesuksesan itu apa? Pesertanya banyak, meriah. Aduh, kalau menurut Bang Rizky gimana? Apa ya? Ya mungkin sebenarnya sebelumnya kita ucapin terima kasih dulu buat kawan-kawan, khususnya semua yang terlibat dalam kegiatan Balikpapan Film Festival yang ketiga. Ketiga ya? Loh, yang ketiga dong. Ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Yang pertama tuh di tahun 2020, kemudian yang kedua itu 2021, itu online. Oh. Nah, baru yang tahun 2022. yang ketiga 2022. Nah, suksesnya dari festival film Balikpapan Film Festival ini sendiri sebenarnya tidak lebih dari kerjasama, kemudian kerjasama dari beberapa pihak tentunya. Karena kan kalau tanpa adanya dukungan dari pemerintah yang pertama, Betul. ya kan, sebagai wadah yang memfasilitasi. Kemudian yang sebagai organizer adalah Sinias Muda Balikpapan. Kemudian ada pihak-pihak sponsor yang kemarin itu ada NG Pops. Kemudian ada yang paling utama itu adalah filmmakernya. Benar filmmakernya. Nah, filmmakernya. Kemudian ada penontonnya. Nah itu, jadi semua aspek ekosistem dalam festival film itu banyak banget gitu. Nah makanya sebenarnya kalau dikatakan ini salah satu program ya. Jadi Balikpapan Film Festival itu ada programmernya gitu. Jadi harus melihat dari semua aspek yang ada di situ gitu untuk suksesnya suatu festival kayak gitu, Bang. Okay. Tapi kalau boleh dibilang Balikpapan Film Festival ini agendanya dari KSMB itu sendiri atau agenda dari pemerintah nih, Bang? Sebenarnya kalau untuk agenda tumbuhnya pelaku perfilman yang ada di Kota Balikpapan itu kan harus ada yang mewadahi. Betul. Dengan adanya itu tadi, jadi ada dorongan untuk membuat suatu wadah karya atau apresiasi yang bisa dinaungi oleh pemerintah. Kan pemerintah kan tugasnya memfasilitasi Benar. dan mendukung. Belum tentu juga dalam berupa uang, berupa tempat itu juga suatu dukungan. Gitu. Nah, alhamdulillah di tahun 2020 pemerintah mau mensupport itu. Gitu. Dari tahun 2020 itu ya? 2020. Berarti sebelumnya di sebelum tahun 2020 apakah sudah ada rencana untuk ngebentuk Balikpapan Film Festival itu sendiri? Kalau untuk sebelum dari tahun 2020 sudah planningnya tuh udah dari tahun 2011 itu membuat wadah itu. Tapi dengan kapasitas yang kecil-kecilan saja. Dengan kegiatan yang kecil tapi bisa rutin untuk setiap tahunnya. Makanya dengan adanya Balikpapan Film Festival ini, saya harap bisa menjadi usia tua, San. Usia tua? Iya, maksudnya Balikpapan Film Festival itu tidak putus. Iya. Ketika nanti didukung, kita alhamdulillah berarti
apresiasi terhadap pelaku dan wadah ini terus berlanjut. Kalaupun memang tidak ada dukungan, acara ini harus tetap digelar. Ya. Cuman mungkin yang membedakan adalah kemasannya saja gitu. Apakah ini Balikpapan Film Festival nanti dalam kemasan kecil, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya bentuk apresiasi itu harus kontinu sampai usia itu tua. Kalau kita mengacu pada program festival film yang ada di luar negeri tuh, San, itu usianya pada tua-tua, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, konsisten terus untuk menjadi program ajang festival yang mewadahi apresiasi-apresiasi atau pelaku film yang ada di seluruh dunia. Kayak gitu. Nah, makanya kita berkaca dari situ, kita harus tetap konsisten, khususnya untuk Kota Balikpapan. Kita berharap bisa agenda ini nanti juga kedepannya juga akan kita lisensikan Balikpapan Film Festival. Jadi nanti bisa menjadi festival yang lama gitu di Kalimantan Timur. Dan bisa menjadi bagian dari sejarah khususnya dari film itu sendiri. Berarti betul-betul diresmikan, dipatenkan gitu nanti jatuhnya ya? Ya, doain aja Mas. Amin. Jadi nanti Wah, siapapun yang mau menggelar, ya itu tadi Balikpapan Film Festival tuh punya Balikpapan. Oh, berarti nggak menutup kemungkinan di luar KSMB bisa untuk menggelar Balikpapan Film Festival ini ya? Nggak ada masalah, tapi harus dipatenkan dulu nanti. Oke, jadi sebuah produk jatuhnya nanti ya? Jatuhnya bukan produk sih. Apa tuh? Apa ya? Apa jadinya ya? Program yang berkelanjutan. Program yang berkelanjutan. Tinggal siapa yang jadi operatornya gitu ya? Ya, betul. Nah, tapi ini Bang, kan dari namanya kan Balikpapan Film Festival. Yap. Ya. Apakah hanya dari anak-anak Balikpapan aja yang boleh tergabung di situ? Isunya kan kemarin nih satu kaltim nih kan di Balikpapan Film Festival ketiga ini. Betul. Itu gimana itu Bang? Nah, jadi kalau kita mengacu kepada Balikpapan Film Festival yang pertama 2020, Betul? kita sudah menyelenggarakan hanya tingkat Balikpapan. Tingkat Balikpapan. Kemudian Balikpapan Film Festival yang kedua, kita lihat juga peserta antusias dari Balikpapan. Nah, untuk yang ketiga ini, alangkah baiknya kalau kita buka untuk sekaltim. Karena kita udah 2 kali menyelenggarakan untuk Balikpapan. Gitu. Harusnya dengan adanya kapasitas atau wadah ini tadi, Balikpapan Film Festival, pelaku-pelaku yang pernah ikut itu harus tetap tumbuh. Biasa kan orang ketika kita ingin berkarya, ketika berkarya itu harus ada perubahan yang signifikan setiap tahunnya. Di mana-mana ketika orang mau maju, itu berarti kan harus bagus kualitasnya, bukan mengalami kemunduran. Betul. Ya kan? Jadi semakin tahun harus mengalami kemajuan, bukan kemunduran. Nah, untuk itu makanya tahapan kemarin memang namanya adalah Balikpapan Film Festival. Tapi salah satu program, makanya saya bilang tadi, Balikpapan Film Festival itu sebuah nama gitu ya kan. Tapi programmernya itu terserah nanti siapa yang bikin ada di dalam situ. Mau dibuka itu temanya tentang apapun yang dia inginkan, itu tergantung dari programmer. Mau dibuka sekaltim, mau sekalimantan, mau se-Indonesia, itu tergantung dari programmernya. Oh, berarti nggak menutup namanya Balikpapan hanya untuk Balikpapan, tapi boleh untuk semuanya gitu ya, tergantung dari operator dan programmernya nanti tuh ya. Sekarang kita mengacu kepada teman-teman tuh, ini juga termasuk usia cukup tua juga festival ini. Kita mengaca kepada Festival Film Bandung. Festival Film Bandung, oke. Ya, betul. Nah, teman-teman browsing aja lah Festival Film Bandung. Apakah pesertanya semua dari Bandung? Tidak. Pesertanya justru film-film panjang yang sudah menasional gitu. Tidak hanya seperti itu. Kemarin juga ada beberapa festival, contoh kita mengaca kepada Festival Film Lampung. Festival Film Lampung jelas di mana diselenggarakan? Di Lampung. Di Lampung. Tapi kenapa peserta dari Balikpapan bisa memenangkan satu ajang di sana, mendapat salah satu kategori lah, dan memenangkan di situ. Wah. Festival Film Lampung, tapi Balikpapan bisa sampai ke sana dan mendapatkan itu. Oh, jadi hanya namanya aja yang lokalnya, Hanya tapi namanya saja. cakupannya bisa sampai nasional, bahkan ada kemungkinan untuk internasional ya? Bisa internasional. Bisa ya? Bisa. Wah, Ya. tuh teman-teman. Kan misalnya kita mengaca kepada festival yang di Paris, Cannes, apa orang Cannes semua yang ikut? Enggak, sedunia. Oh iya benar. Itu kan nama daerah, justru itu kayak Busan. Busan Film Festival.
Busan itu di mana? Di Korea. Di Korea. Ngapain orang Indonesia harus ikut? Apa orang Busan aja? Ini analogi simpelnya. Itu makanya kenapa festival-festival itu menjadi identitas. Yang kelak nanti festival-festival itu akan menjadi suatu program yang patut untuk layak diikuti dan layak untuk mendapat apresiasi gitu loh. Gitu. Oke. Itu kalau tentang festival, tapi kan di dalam festival itu juga ada pemenang, ada kategori-kategori. Itu jatuhnya lomba nggak sih kalau kayak gitu tuh? Sebenarnya begini, kalau kita melihat teman-teman, kalau udah yang namanya sebagai nominasi pemenang, kan karena pemenang itu kan cuma satu, film terbaik, sutradara terbaik. Yang menjadi nominasi itu juga sebagai pemenang loh. Ah iya benar. Kan nominasi pemenang. Kan dia juga sebagai pemenang udah sebenarnya. Juara harapan ya. Bukan juara harapan juga, tidak seperti itu. Tetap menjadi nominasi gitu loh. Harusnya bangga deh soal masuk nominasi. Ya, apalagi yang masuk 10 besar itu kan jatuhnya jadi film. Jadi gini, ketika ini masuk ke peserta sekitar 900. Nanti akan dikurasi misalnya 900 dari 900. Ini contoh aja, 900 peserta. Kemudian dikurasi menjadi 50. Nah, 50 itu official selection. Udah menjadi salah satu official selection dan itu sebenarnya udah menjadi pemenang. Iya, 50 dari 900 peserta ya. Itu sudah menjadi official selection. Cuman memang kembali lagi dalam festival itu apa sih kemauan dari si programmer? Misalnya di tahun ini kan jelas temanya adalah gotong royong, kemudian dan lain-lain. Makanya dalam suatu festival itu yang dibaca paling apa namanya? Yang dibaca benar-benar ini loh. Apa? Paling detail dan sangat-sangat detail itu adalah syarat dan ketentuan yang berlaku dari festival itu. Terkadang orang-orang membuat sebuah karya, karena dia udah punya karya, masukin aja festival situ. Karyanya dia pede menang, ini bagus karyaku gitu kan. Tapi dalam festival itu syarat dan ketentuannya, misalnya si programmer itu kan punya program. Program festival itu kan ada temanya. Dia ikutin tema apa enggak gitu loh. Makanya bagaimana sih sebenarnya mensiasati ketika mau ngikuti festival film, yang paling utama itu kita baca betul-betul syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa sih yang dimauin dalam festival yang diselenggarakan ini gitu. Sampai akhirnya orang kok banyak bisa menang apa segala kayak gitu. Berarti kalau begitu festival film itu setiap tahunnya tematik ya? Ya, tergantung si programmer dia maunya apa. Contohnya kayak tahun ini. Tahun ini kemarin Bali Festival ada temanya adalah bebas. Bebas. Betul. Dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Nah, itu maksudnya gimana itu, Bang? Ya kan sudah jelas di situ dikatakan bebas. Bebas karena kan sebenarnya awalnya itu sebelum dipatenkan syarat dan ketentuannya harusnya peserta itu syuting. Ini cuman tidak masuk di situ ya. Harusnya kemarin tuh harusnya peserta yang ikut itu ketika kita buka Sekaltim harus ada salah satu pariwisata di Balikpapan yang masuk di dalam film mereka. Itu, tapi kan nggak mungkin. Misal dari Pasir dia ada pariwisata di sini, itu akan memakan biaya. Makanya disiasatin dengan footage yang akan diambil oleh panitia. Jadi teman-teman ngerangkai karyanya nanti itu bisa menyangkut pautkan dengan pariwisata yang ada di situ. Jadi cheating. Jadi seolah-olah misalnya kayak kita ambil di Pantai Manggar, drone-nya dan beberapa shot gitu. Tiba-tiba ada orang dialog masuk, tapi bukan di itu. Jadi secara dimensi ketika kita ruang dan waktunya melihat bahwa ini di Pantai Manggar, padahal enggak kayak gitu. Tapi akhirnya kita cut, kita ganti kebebasan apa yang ada di situ. Jadi nggak melulu. Jadi jatuhnya ketika diganti tema yang bebas itu nggak melulu tentang Balikpapan yang dimasukkan ke film betul, gitu ya. Betul. Makanya yang harus dibaca itu harus detail banget. Makanya kan di situ yang paling penting ini adalah ada contact person. Ketika kita ingin bertanya, tanya aja sama contact person. Kesalahan orang itu ketika dia udah pede membaca di situ tapi tidak pernah berkonsultasi dengan pihak panitia gitu. Konsultasi aja kan bebas. Gitu makanya
Kayak gitu, Bang Iksan. Iya. Karena ya jujur aja ya, kemarin ini kan banyak simpang siur dari teman-teman peserta, dari teman-teman yang ikuti festival ini. Pertanyaannya itu tadi, yang pertama, yang paling utama adalah namanya Balikpapan, kenapa ngambilnya Kaltim? Nama itu. Ya. Terus kok anak Balikpapan ini gak ada yang menang gitu? Ini yang seru nih. Kenapa? Ya, Kenapa? gitu. Sekarang aku tanya, Iksan orang mana? Balikpapan. Aku? Balikpapan. Yang menang? Samarinda. Bagaimana perasaanmu? Iya, kecewa sih. Kecewa. Kenapa? Iya. Menang gitu kan? Tapi di situ kan bisa dilihat karya yang berbicara. Itu guys. Karya yang berbicara. Kemudian, nah kira-kira ketika kalah kayak gini, apa yang harus kalian lakukan gitu? Kita sebagai orang Balikpapan. Aku juga sebagai pelaku film dari Balikpapan, justru malu dong. Iya benar. Lah kenapa Balikpapan bisa kalah? Harusnya ada orang, maksudnya dari teman-teman itu yang berjuang mati-matian untuk benar-benar memegang yang namanya mewakili kota Balikpapan. Punya misi itu aja dulu deh. Karena apa? Dari dulu aku selalu berpikir seperti itu. Ketika mengikuti ajang apapun, aku selalu menekankan bahwa wah jangan bikin malu Balikpapan. Aku tidak pernah berpikir untuk menang. Nggak pernah guys. Nggak pernah aku berpikir untuk menang, tapi ingin memberikan yang terbaik. Melakukan yang terbaik itu, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, banyak waktu, tenaga, pikiran, keluarga yang kita korbankan. Bukan melulu tentang uang, tapi banyak aspek yang kita tinggalkan untuk memberikan yang terbaik. Apalagi kita membawa nama Balikpapan. Baru bawa nama Balikpapan aja udah ngeluh. Bagaimana kamu akan mewakili nama Kalimantan Timur, mewakili nama Indonesia? Benar. Perjuangan apa yang akan kamu berikan untuk nama ini gitu. Jadi tidak main-main. Memang kompetisinya dianggap, oh ini Balikpapan Film Festival. Oh Sekaltim. Kita nggak pernah tahu karya seseorang. Kita tidak pernah tahu bahwa kita ini jago atau enggak. Tapi ketika nanti sampai, loh kenapa karyamu kok tiba-tiba ada di Barcelona, tiba-tiba di sana, sedangkan dia bukan siapa-siapa. Iya. Itu makanya melalui film itu adalah diplomasi tercepat untuk mewakili setiap negara, wilayah, bahkan kota. Nah, apa yang sudah kamu berikan untuk kotamu? Itu pertanyaan adalah, itu baru apa yang sudah kamu lakukan untuk kotamu? Belum lagi apa yang sudah kamu berikan kepada negaramu. Untuk kota aja berat gitu loh. Jadi sebagai warga negara Indonesia khususnya, dan kalau mau lebih tepat lagi ke Balikpapan, berikanlah yang terbaik. Ketika kamu kalah seperti ini, ketika ada ajang lagi tahun depan, berikan yang terbaik. Kemudian jangan mengalami kemunduran, tapi kemajuan. Contoh kayak tahun 2014, aku mengikuti ajang di SCTV, Indonesian Short Film Festival. Peserta 1.200 lebih. Akhirnya filmku masuk di nominasi pemenang. Nominasi pemenang yang dibacakan dan nominasinya adalah sampai di situ. Apakah aku menyerah? Tidak. Tahun depan di agenda yang sama aku mengikuti di 2015. Pesertanya sedikit, sekitar 700 atau 900 gitu. Kemudian dikurasi, akhirnya masuk tuh di nominasi pemenang. Masuk lagi di nominasi pemenang. Tapi tidak menang juga. Alhamdulillah di tahun itu aku memenangkan festival tersebut. Indonesian Short Film Festival 2015. Kategori action. Utang is not crime. Sinias muda Balikpapan. Mana di pesertanya sekitar 700 orang se-Indonesia. Keren. Apa aku menyerah? Enggak. Apa aku patah arang? Enggak, justru itu menjadi tantangan. Wah, kenapa ini? Wah, pokoknya aku harus, apa itu ada dukungan dari yang lain? Dari finansial, sponsor, nggak ada. Itu aku bilang, kalau kita ingin berkarya itu, berikan yang terbaik dulu. Ketika kita gagal, kita terus berlatih. Atlet aja ingin mendapatkan medali emas saja berlatih terus setiap hari. Nggak ujuk-ujuk, bro ada SEA Games. Ya udah nanti aja dekat SEA Games lah ikut. Enggak kan? Iya. Persiapannya itu matang.
Gitu loh. Mungkin teman-teman dari Balikpapan kurang persiapan. Nah, ketika ada kompetisi apapun, jangan dilihat, total hadiah guys, 60 juta. Wah, dia angan-angan beli apa nanti ya, gini ya, itu jangan. Karena apa? Ketika kita sudah berpikir kita harus menang. Ketika tidak menang, apa yang kalian dapatkan? Kecewa. Itu. Kalau kalian ingin memberikan yang terbaik, ketika kalian gagal, kalian akan melakukan yang terbaik itu terus. Siklus itu akan terus. Kalau kalian ingin menang, ketika kalah itu cuma dapat kegagalan. Ya. Padahal itu baru skop Balikpapan. Padahal film kalian itu mungkin di program Balikpapan Film Festival, film karya kalian itu tidak masuk dalam program film. Tapi karya film kalian bisa kalian lempar, misalnya ke Lampung Film Festival, yang sesuai dengan tema kalian. Oh iya, benar. Itu kan salah satu solusi. Apa yang menjadi perdebatkan? Hey bro, jangan menang di kandang, belajarlah tandang. Justru itu kalau kalian kalah, kalian dikalahkan oleh ini bahasa yang kasar ya, dan dikalahkan oleh peserta yang di luar daripada wilayah kalian, harusnya kalian malu. Betul. Harusnya kalian malu. Kenapa Balikpapan bisa kalah? Bukan namanya Balikpapan yang menjadi salah satu dikorbankan. Ini harus Balikpapan, harusnya Balikpapan aja semua. Nggak akan pernah maju, bro. Jadi terkotak ya itunya kayak gitu. Iya. Yang menangnya cuma di kotamu aja gitu. Iya. Bisa nggak mau menang di luar? Iya. Kan? Karena yang sebelum-sebelumnya tuh pernah menangkan Balikpapan Film Festival. Tapi karyanya tidak pernah ada di luar. Harusnya kan keluar. Iya benar. Ini stop sampai di situ. Jangan menang kandang, bro. Jangan juga terlalu cepat puas, teman-teman. Jadi Sepakat. kalau sudah menang, ya udah kalau bisa ke tempat yang lain, dicoba aja lagi atau di remake lagi, diperbaiki gitu ya. Karena memang kalau dalam ekosistem film itu banyak sekali aspeknya, makanya dari teman-teman kalau bisa munculkanlah kritik film. Kritik film di sini tuh butuh. Ketika kalian sudah pede dengan karya kalian, konsultasikan atau bukan konsultasikan, lempar karya kalian ke kritik film. Kalian harus bisa menerima apapun itu. Tapi kalau ngomongin film di Balikpapan sendiri nih, menurut abang ya sudah lama di bidang perfilman di Kota Balikpapan, gimana sih geliat perfilman di Balikpapan itu? Orangnya itu aja kah atau ada bermunculan bibit-bibit baru nih yang bisa nantinya kita ajak untuk kolaborasi untuk ikut di ajang-ajang lainnya gitu? Ya, sebenarnya itu Balikpapan, aku yakin ya, Balikpapan itu memiliki orang-orang SDM yang cukup mumpuni. Hanya saja tinggal diasah sedikit. Yang penting satu, dia tetap konsisten dan dia ingin melakukan sesuatu itu bukan karena apa. Konsis saja terus. Ketika dia tidak mendapatkan tempat di situ, dia coba terus sampai dia mendapatkan tempat. Orang Balikpapan tuh banyak yang mumpuni. Skillnya juga ibaratnya kalau diasah oke. Cuma di satu sisi konsisten lah. Jangan berubah-berubah terus. Nggak mudah berjuang untuk mewakili sebagai pelaku film itu nggak mudah. Kalau mereka pikir tidak ada finansial film itu tidak ada finansialnya, ya belum menemukan aja. Gitu loh. Benar. Kita bisa dapat sponsor. Betul. Kalau bagus terus promosi. Teruslah berlatih. Masuk, iya benar. Jadi aku rasa kalau misalnya kalian kalah, itu aku tuh udah sering yang namanya kalah, tapi aku nggak pernah patah arang, bro. Buat lagi yang baru. Justru itu yang menjadi kita terus berlatih. Ada apa ya dengan karya kemarin ya? Gitu. Terus kalau mau jadi orang film, perbanyaklah nonton film. Kalau nggak pernah nonton film, nah film-filmnya film-film Indonesia tentunya. Jangan juga film-film yang kita film-film Hollywood itu agak susah untuk dipelajari gitu, karena itu di luar nalar lah dari segi teknisnya. Film-film Indonesia aja, film-film pendek, film-film Indonesia itu banyak kok film-film Indonesia yang berkualitas gitu. Jadi aku pikir buat teman-teman Balikpapan sebenarnya bisa, cuman ditekuni aja. Jangan sampai kita tuh hanya menang kandang. Kan banyak teman-teman itu dia merasa bahwa kita hebat di Balikpapan gitu. Itu belum tentu. Tetaplah rendah diri gitu loh. Karena apa? Ketika kita mengapresiasi karya orang, kita mengapresiasi orang-orang atau pelaku-pelaku film lainnya, itu tuh juga menjadi ajang silaturahmi dan itu bisa menjadi
menjadi suatu rujukan dalam artian, bro kenal sama ini, kenal. Bagaimana referensimu menurutmu tentang dia? Ah, dia tuh kayak gini-gini, nggak bisa. Tapi kalau dia misalnya baik gitu, oh dia orangnya bagus bu, tinggal gini, itu bisa paling cepat untuk mendapatkan proses ke arah sana. Gitu. Jadi Balikpapan itu kesimpulannya banyak orang yang ketika dilatih dan terus konsisten, aku yakin bisa kok. Benar Bang. Terus KSMB bisa dong untuk menjadi wadah untuk kita berkarya di situ Bang. Maksudnya kita butuh bimbingan nih. Bisa. Ada teman-teman yang hobi film nih, cuma belum tahu nih gimana teknik-tekniknya gitu. Kalau kita ke KSMB itu boleh kan? Boleh. Ngobrol, gimana tekniknya, gimana cara pembuatan film yang benar seperti itu. Betul, boleh. Terbuka untuk umum ya. Iya. Kalau untuk sementara sih kita masih belum ada belum ada program yang ke sana. Tapi next mungkin kita juga pasti minta bantuan sama teman-teman untuk membuat program apa yang biar ekosistem perfilman di Balikpapan ini tetap terus tumbuh dan maju. Setidaknya kalau dalam 1 tahun itu banyak kegiatan lah, minimal ada karya-karya yang bisa menjadi, nantinya juga akan dibentuk yang namanya arsip film. Jadi mau sebaik apapun, seburuk apapun karya film dari teman-teman itu tetap diarsipkan, karena konsentrasi dari KSMB sekarang tuh tidak lagi hanya sebagai diproduksi, bukan lagi di pengembangan SDM, tapi ke arah ke arsip, bahkan untuk kedepannya itu sejarah-sejarah film yang ada di kota Balikpapan ini tadi gitu loh. Jadi kita mau lebih detail ke arah sana gitu. Jadi pengennya teman-teman yang ada di Balikpapan ikut turut serta lah untuk itu tadi bagian dalam pengembangan perfilman di Balikpapan. Yang mudah-mudahan dari semua elemen atau elemen-elemen pelaku perfilman kan banyak banget itu, dari akademisi, kemudian ada arsip, ada kritik film, ada produksi film, ya kan, ada eksibisi film, gitu, lembaga pendidikan film. Nah, semoga aspek-aspek itu bisa masuk di Balikpapan nantinya dan terpenuhi. Jadi konsentrasinya tidak hanya di produksi, tapi bagaimana nanti caranya distribusi, gitu. Kayak karya-karya teman-teman ini, itu kan tidak hanya berpikir di Festival Film Balikpapan aja, tapi kalau sudah dari awal tuh konsepnya memang ketika kita mau ikutkan Festival Balikpapan, nanti setelah dari Festival Balikpapan kita bisa tontonkan lah minimal film itu bertemu dengan penontonnya, tapi itu tanggung jawab dari teman-teman gitu loh, itu bagian dari distribusi. Yang penting film kalian bertemu dengan penontonnya. Ya benar, berarti ada dong nanti kita nobar tentang yang film-film yang masuk di Balikpapan Film Festival ini? Bisa, cuman harapannya yang nyelenggarain teman-teman, karena itu pesta poranya teman-teman. Oh, jadi para ininya ya, iya, para pelakunya lah. Para pelakunya, karena kan sebenarnya kayak gitu ajang untuk silaturahmi buat kalian, saling bertukar pikiran. Makanya manfaatkan waktu atau momen-momen seperti itu untuk sharing, tanya-tanya, bagaimana pendapat, itu kan bagian dari relasi, bagian dari edukasi juga. Tapi ya jangan sampai putus, itu yang paling penting gitu loh. Nah gitu, jadi kalau pas lagi nanti nobar tanya-tanya, jangan saling baperan jatuhnya. Betul. Aku jelek gitu. Harus bisa diterima. Iya. Bayangin tuh nanti kalau ada kritik film tuh, satu orang aja yang dia paham tentang film dan dia menjadi kritik film. Oh, kalian ketika ngapain nih lebih pedas. Iya benar. Iya kan, orang diam aja misalnya, kayak aku diam aja, orang masih berpikir oh ini kayak mana gini, apalagi kalau ngomong misalnya kayak gitu ya kan, lebih pedas. Cuman maksudnya ya itulah, itu kan semua untuk kemajuan. Tidak menutup kemungkinan bahwa kesalahan-kesalahan yang kita buat atau apa yang kita buat itu, dari kesalahan itulah kita belajar untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Tentunya tuh satu kok, biar kita tuh bisa bersaing, kita kelak juga bisa berkolaborasi dengan pelaku-pelaku film yang lainnya gitu loh. Misalnya nih kalau ada job di Balikpapan, bro ini ada kayaknya orang mau bikin film di Balikpapan, aku bingung nih direktorinya siapa yang ku kasih nih, belum ada yang sesuai standar. Nah harapannya maksudnya orang-orang teman-teman di Balikpapan tuh harus bisa melalui standarisasi itu. Jadi ketika kita punya direktorinya, wah ini nih misalnya timnya Iksan ini,
ya udah Lin, mampulah nih garap nih, karena aku udah yakin oh secara produksi dia aman, secara pasca dia aman. Oh ya udah sip, kasihkan ke teman-teman aja. Itu harapan ke depan Sinias Muda Balikpapan ke depannya seperti itu. Berarti kalau kita saling berkolaborasi, Iya dong. maksudnya akan ada chance yang lebih besar untuk mendapatkan cuan juga di situ ya. Bisa. Makanya Sinias itu sebenarnya bukan arah ke cuan, tapi mulai perlahan-lahan itu membangun pilar-pilar. Loh, karena kan unsur film itu kan ada 4. Ya kan, usaha perfilman yang berbicara cuan tadi, lembaga pendidikan film, ada akademisi film. Yang ketiga itu kegiatan perfilman, kayak Sinias Muda Balikpapan tuh masuknya kegiatan itu non profit. Nah, yang keempat itu profesi perfilman. Oh, contohnya yang Ya, kameramen, sutradara. ya itu. Nah, kegiatan kebetulan KSMB itu ada di pemangku di kegiatan perfilman gitu. Jadi maksudnya ya itu tadi, ketika kita mempersiapkan pilar-pilar itu di Kaltim, nah kembali lagi pilarnya udah dibangun. Siapa yang siap untuk bangun jembatan yang lebih tinggi lagi? Karena kan nanti yang bakal ngelanjutin perjuangan ini ya teman-teman. Pilar udah kebangun, misalnya seperti itu. Makanya kalau dipikir, bukan lagi kita berpikir KSMB atau aku pribadi, bukan fokus ke produksi lagi, tapi ke arah yang lebih besar. Sinias Muda Balikpapan, politik perfilman dan masa depannya gitu. Jadi agak lebih berat gitu. Jadi itulah ya harapannya itu. Jadi ya mudah-mudahan semuanya bisa inilah apa namanya terus berkarya. Intinya jangan patah arang. Apalagi kalau kita berbicara tentang IKN. Ya tapi kita tidak pernah lah dari dulu memang sebelum kita bentuk Sinias Muda Balikpapan juga tidak pernah ada arah. Kita nggak tahu ya ada IKN, tapi kita tetap terus konsisten gitu. Jadi harapannya semangat yang dulu belum tahu IKN, ya sama. Jangan sampai mumpuni ada IKN kita baru mulai bernaik lagi. Sedangkan kita dari tahun 2011 kita udah punya semangat yang tinggi. Kita nggak pernah tahu ada IKN. Nggak pernah juga tuh kendor. Nah dengan adanya IKN justru boosternya lebih tinggi 50% gitu loh dari semangat yang dulu itu analoginya. Jadi kita tetap butuh peran dari kawan-kawan semua. Kita terus bersinergi karena tanpa kemajuan-kemajuan yang ada di Balikpapan itu kalau tanpa sinergi nggak bisa sendiri kita tetap butuh peran dari kawan-kawan. Cuman komitmennya adalah satu, sama-sama gitu, sama-sama untuk membangun kota. Betul. Apakah benar nih isu yang beredar bahwa film yang lebih relate dengan kehidupan itu bisa bakal lebih diterima atau menang daripada film yang fiktif? Sebenarnya itu tergantung dari si programmer festivalnya. Nah, festival itu diselenggarakan biasanya ingin muatannya adalah yang fresh. Sesuatu yang fresh dan atau dari karya teman-teman yang berbeda dari yang lainnya gitu. Makanya kembali lagi ke si program film festival itu sendiri mau kemana arahnya gitu. Tapi memang kalau kita mau ngangkat sebuah karya film yang paling dekat ya seperti itu. Kalaupun memang dekat dengan latar belakang keluarga kayak gitu, ya apapun itu bisa menjadi dasar yang cukup kuat gitu kan. Cuman ya kita kembalikan lagi seperti saya bilang tadi, tergantung si programmer filmnya. Nah, coba bayangkan kalau misalnya kamu tidak ini berdasarkan pengalamanku aja ya. Karena menebak festival film itu agak-agak susah-susah gampang juga gitu. Yang notabene misalnya yang kayak Indonesia aja ribuan film yang masuk gitu. Tapi kan maksudnya gimana ya? Agak-agak susah juga kalau misalnya apa ya? Kalau berdasarkan kita sebenarnya kalau kita mau ikut festival film ya tujuannya festival film itu kita lihat seperti saya bilang tadi. Apa sih mau dari si festival film ini? Kalau misalnya tentang perempuan, dia misalnya festival filmnya itu yang mengangkat tentang perempuan ya, gitu kan, tentang perempuan, yang diangkat tentang perempuan. Tapi ketika jalan kisah hidupmu, yang kamu bikin jalan kisah hidupmu tentang laki-laki, apa bisa diterima? Mau kamu nangis-nangisnya sampai nangis darah nggak bakal. Tema dari festivalnya itu perempuan. Itu. Jadi program film itu
si programmer festival ini dia pengen mau kualitas festival ini tuh arahnya mau kemana, ibaratnya something different daripada festival-festival yang lain gitu loh, yang berbeda dari festival lainnya gitu. Dia harus ada tematiknya. Makanya kalau kayak gitu ya gimana ya, maksudnya tetap aja berkarya, tapi maksudnya harus dilihat dulu si penyelenggara ini maunya apa gitu. Terus dilihat lagi dari juri-jurinya. Berarti untuk kemungkinan peserta itu harus ada pendekatan ke juri dulu ya, untuk ke juri, ke panitia untuk apa sih yang diinginin dari program festival ini gitu. Ya program itu kan bisa dilihat dari syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada tema di sana, apa keinginannya di sana, di situ. Biasanya kan dia mengatakan bahwa kayak kita tahun 2020 itu adalah resiliensi bangkit. Balikpapan mengalami gini, akhirnya banyak orang yang berdampak buruk, maksudnya berdampak negatif terhadap situasi yang belakangan terjadi gitu. Sampai akhirnya bagaimana cara dia berdamai dengan dirinya sendiri, akhirnya berresiliensi lah. Ya itu namanya resiliensi, bangkit dari keterpurukan kayak gitu. Jadi tema itu yang mau kita sampaikan waktu itu. Kalau lebih dari itu ya nggak bisa. Kan bangkit gitu, temanya bangkit, nggak mungkin. Kecuali kamu bikin film yang dekat kayak gitu, nggak ada bangkitnya ya nggak bisa juga. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan ya itu tadi kembali kepada si programmer film itu maunya seperti apa. Jadi itu salah satu trik kamu masuk festival film se-Indonesia. Lihat dulu apa dia, maunya apa, temanya apa, syarat dan ketentuannya apa, itu. Berarti kalau misalnya kita habis ikuti Balikpapan Film Festival nih, kita ikutkan ke festival lain, tapi dengan tema yang berbeda gitu, kecil kemungkinan untuk menang berarti ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga, karena setiap, seperti saya bilang, programmer film ini, film festival, dia punya karakter yang beda-beda. Belum tentu di tempat Balikpapan Film Festival dia kalah, nggak masuk nominasi, tapi di festival lain menang. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam artian, tuh lihat tuh, misalnya di luar, karya kita aja bisa diterima, masa tempat kita nggak bisa. Bukan begitu. Karena memang si programmer festivalnya butuh hal-hal yang baru gitu loh. Ngerti nggak maksudku? Paham. Sesuatu yang baru. Misalnya kita lihat tuh kayak film Marlina Marlina pembunuh dalam 4 babak. Iya. Dari judulnya aja udah jelas tuh. Sesuatu yang fresh gitu kan. Pasti kan kita penasaran. Apa sih ini? Dia filmnya menang di mana-mana kayak gitu-gitu. Jadi kalau dipikir ya itulah fresh gitu. Nanti banyak orang ngikutin lagi tuh. Oh, bikin yuk kayak gini-gini, jangan. Gitu. Jadi memang kita bikin sesuatu inovasi yang bukan datar-datar saja, meskipun itu latar biasa, tapi apa yang membuat cerita itu menjadi wah gitu. Keren. Wah. Nah ini keren apa? Ngerti apa enggak nih? Paham. Jangan keren-keren aja. Kebiasaan kan host kalau sudah di ending ini, oh keren. Padahal enggak ada. Jadi itu intinya, jadi kalau misalnya kita mau berkarya di dalam sebuah festival film, yang terutama dan paling utama itu kalian harus lihat syarat dan ketentuannya. Apa sih yang diingini oleh sang pembuat festival itu atau programmer tadi bahasanya? Programmer. Atau operatornya lah, operator. Programmer, kenapa jadi operator? Beda ya? Beda lah. Oh iya. Programmer dari festival filmnya itu. Nah kalau kalian keluar jalur temanya, ya besar harapan untuk tidak masuk nominasi. Betul. Itu ya ada. Tapi kalau memang relate dengan temanya, kemudian film kalian itu sesuai dengan kaidah-kaidah film yang ada gitu kan, kaidah film apa itu bisa diterima dengan baik. Bahkan juri itu pun tanpa intervensi ya di sini ya. Ya. Juri tanpa intervensi, jadi ya semua keputusan dari dewan Juri, betul. Jadi memang kita mau bikin kompetisi ini se-fair mungkin. Okay. Jadi biasanya kompetisi-kompetisi itu paling dekat adalah tidak fair. Nah kita makanya kemarin dari juri, dosen film, kemudian ada pelaku-pelaku yang lain. Nah itu memang tujuan kita sama, kita akan fair. Siapapun yang menang itu fair, tidak ada intervensi. Itu benar-benar sesuai dengan penilaian dan harapan dari sang juri.
Tentunya dari kaidah-kaidah yang ingin diinginin dari si programmer film festival itu sendiri. Tema di situ. Oke. Nah, gitu. Nah, tapi ada tips sih kalau tipsnya. Gimana tuh, Bang? Nah, kalau aku tuh selalu mengikuti festival itu ketika muncul juri-jurinya, aku pelajarin semua film-filmnya. Bukan kita contek, tapi ada aspek-aspek yang misalnya bisa kita masukin ke arah sana. Misalnya kayak aku waktu itu ikutin kompetisi di Maroko sama Washington DC. Nah, itu aku pelajari tuh si dewan jurinya itu. Dewan jurinya ada 10, Bos. Aku pelajari satu-satu filmnya itu dan orangnya legend semua. Aku pelajari di situ. Cuman aku akan implementasikannya itu di satu karya itu dengan minimal shotnya dia, bukan adegan, tapi shotnya dia. Mungkin film di tahun 70-an, 80-an dari si juri itu aku sisipkan satu. Wah, ini kok ya mungkin ya. Kayak gitu-gitu. Salah satu trik dan itu endingnya juga dapat jadi finalis. Jadi finalis East Asia and Pacific gitu. Jadi cuman sampai di finalis doang gitu. Nah, ya nggak apa-apa. Nggak masalah gitu kan. Setidaknya kita sudah berkarya bahkan di luar gitu ya. Di luar, makanya targetnya tuh targetnya tuh memang selalu internasional sih harapannya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya itu besar harapan, bukan lagi ya pokoknya untuk Indonesia dan Balikpapan lah. Tuh. Jadi apapun itu pantang menyerah, tidak ada dukungan gak masalah, setidaknya kita punya teman yang bisa dukung itu aja. Iya benar. Tanpa dukungan gak masalah, guys. Yang penting ada teman yang berjuang bersama, bergandengan tangan untuk mewujudkan cita-cita bersama seperti itulah ya, demi Balikpapan, demi Indonesia dan ya demi akhirat. Iya. Dan jangan berharap menang. Satu lagi tuh, kalian ke festival jangan berharap menang. Berharaplah karya kalian ditonton sama semua orang. Iya, berikanlah yang terbaik. Berikanlah yang terbaik. Dan kamu dikenal. Wah, kamu udah suka balik kata ide. Asik. Oke, Bang, mungkin menutup nih, Bang. Pesannya untuk teman-teman sinias di Balikpapan dan juga harapannya di Balikpapan Film Festival di tahun depan. Wah, kalau harapan untuk festival tahun depan kita nggak tahu apakah ada lagi apa enggak. Oh gitu? Ya enggak. Tapi mau ada pun intinya tahun depan didukung ataupun tidak didukung, tapi besar harapannya ada lagi. Kalaupun memang tidak, yang seperti saya bilang tadi mungkin akan diselenggarakan tapi dengan kapasitas yang lebih rendah. Yang mungkin kelas-kelas biasa hadiahnya tidak begitu besar, tapi kegiatan ini tuh menjadi apresiasi dan menjadi tetap diselenggarakan sebagai wadah itu tadi. Gitu. Jadi banyak orang nanya tuh kan biasanya, wah ini kok nggak ada Balikpapan Film Festival kayak musiman gitu, nggak ada budget nggak jalan gitu ya. Harapannya besok ada atau nggak ada, tapi ya tetap diselenggarakan dengan penyelenggaraan yang lebih kecil. Yang penting itu sesuai dengan maknanya adalah sebagai wadah gitu aja. Kemudian kalau pesan untuk teman-teman sinias atau pelaku film di Balikpapan atau yang baru mulai mau masuk ke dunia film, intinya teruslah belajar, jangan pernah memandang rendah orang. Kuncinya adalah terus bertanya kepada yang tahu, jangan mengambil keputusan secepatnya, lebih banyak riset, kemudian jadilah diri sendiri. Cuman kalau sesat ya harus nanya gitu. Iya gitu kan. Benar. Nanti kan habis nanya kan jadi diri sendiri lagi. Iya. Gitu. Iya kan. Gitu aja kuncinya. Sesat aja, guys. Ya kuncinya itu sih, teruslah berkarya, jangan patah arang. Balikpapan Film Festival di 2022 ini sebagai apresiasi buat karya-karya teman kalian semua. Cuman memang kita mohon maaf, gedung kesenian kan dibatasi hanya 2 jam, tidak bisa memutar karya 40 karya film teman-teman. Kalau enggak kan bisa kita semalam suntuk tuh di gedung kesenian, kita nonton sampai jam 4 subuh kan. Nah, jadi benar-benar kita memberikan pesta lah untuk anak-anak film yang ada di sana. Nah, harapannya kemarin dengan adanya ajang Balikpapan Film Festival ini yang harus karena ini podcast ini udah tayang,
harusnya teman-teman yang hadir di Balikpapan Film Festival bisa mengenal teman-teman Bontang, Tenggarong, Pasir, kemudian Samarinda, Sangatta, ya kan? Nah, kalau belum ada yang kenal setelah melewati Balikpapan Film Festival, tahun depan harus dilakukan lebih banyak relasi, lebih mengenal relasi, jangan menjadi introvert dalam kegiatan yang memang dijadikan ajang untuk saling bersilaturahmi. Gitu. Kayaknya tahun depan Balikpapan Film Festival tingkat Kalimantan ini. Enggak lah, mungkin kita sekaltim aja dulu, atau tapi kita nggak pernah tahu, tapi nanti siasatnya adalah kategori yang kita pisahkan. Mungkin ada yang untuk Kaltim, ada yang untuk Balikpapan gitu. Jadi yang Kaltim sendiri, yang Balikpapan sendiri untuk mengapresiasi itu tadi. Tapi kalau dilihat dari kesuksesan Balikpapan Film Festival 2022, kayaknya tahun depan bakal banyak dapat dukungan itu. Mudah-mudahan, amin. Intinya tuh sebenarnya ini adalah wadah, tapi saya mungkin ini berpesan kepada teman-teman peserta yang kemarin sudah mengikuti Balikpapan Film Festival. Mungkin setelah kegiatan kemarin, ini momen khusus lah buat teman-teman, buatlah nobar karya kayak gitu. Itu biasanya sudah dilakukan selama 2 tahun sama si pemenang gitu. Biasanya yang menang atau yang masuk nominasi dia membuat itu sendiri, kegiatan itu sendiri. Jadi kayak bedah film juga gitu ya? Jadinya bedah film. Nanti teman-teman bisa ngundang salah satu juri atau panitia untuk hadir ke sana gitu. Tapi ini murni memang perayaan dari kawan-kawan semua untuk saling mengenal. Toh kan kalian udah kenal di Malam Anugerah gitu kan. Nah, karena saling penasaran dengan karya seperti apa, ya tontonlah, karena kan yang punya hak cipta adalah kalian. Kita sebagai penyelenggara tidak punya hak untuk menayangkan film kalian. Oh, berarti tetap harus persetujuan dari sang pembuat film? Yoi dong, kenapa kita tidak memutarkan? Karena karya kalian itu, ya hak kalian. Oke. Gitu loh. Jadi kita hanya menilai saja proses dari kurasi, bahkan penilaian. Kalau dari penayangan, itu kan kembali ke teman-teman gitu loh. Karena yang memiliki hak cipta itu kalian-kalian. Nah, dari situ aja kita sudah mengapresiasi, kita tidak akan pernah menayangkan, makanya hanya trailer saja. Banyak yang nanyain mana karya-karya film-filmnya. Wah, itu kalau ditanyain panitia kita nggak akan pernah bisa kasih. Karena kembali kepada kalian sendiri yang punya karya. Gitu. Makanya teman-teman sebagai peserta harus aktif di sini. Oh, yo sounding kayak gitu. Nah, kita nggak bisa mempromosiin, karena yang punya hak itu adalah kalian sebagai peserta, misalnya kayak gitu. Jadi festival itu hanya tempat ajang untuk mengapresiasi karya yang sudah dikurasi. Jadi mohon maaf ya buat kalian kemarin yang berpikir bahwa di dalam film festival itu kita nobar semua film yang ada masuk di dalam festival itu. Kalau 40 film kita tonton semua sampai jam 5 subuh. Malam itu kita baru kelar ya. Iya, betul. Jadi memang festival itu apa ya, Bas, bisa dibilang tuh ajang pestanya lah ya. Kalau sekolah itu prom night-nya lah ya. Iya, betul. Jadi yang sudah dibuat, dimasukkan, dikurasi, kemudian dinilai oleh dewan juri, mana yang terbaik itu yang ditampilkan. Betul. Udah full. Karena Betul. memang tetap kendali untuk publishing itu ada di para pelakunya sendiri. Iya. Apakah boleh dipublish atau tidak. Jadi panitia hanya memberikan wadah untuk apresiasi aja kepada siapa sih yang terbaik yang masuk di dalam festival pada saat itu. Nah, positifnya begini, kan kemarin pada tahu semua tuh si nominasi pemenangnya. Siapa judul-judul film apa aja. Harusnya kan berdampak. Ih, gila. Aku penasaran dong dengan film si A. Iya, benar. Itu yang masuk nominasi kayak apa sih? Nah, harusnya si pembuat menangkap peluang itu. Iya, benar. Pemutaran karya film, misalnya punya dia sendiri gini peserta nominasi pemenang Balikpapan Film Festival, ya yang mau nonton kesini aja. Iya, betul ya. Kan sudah masuk di nominasi. Apa salahnya? Kan harusnya kan mendapat hal yang positif. Nunggu apa lagi? Tuh teman-teman, kapan kita nobar? Nah,
gitu. Jadi kan pasti banyak penasaran dari situ gitu. Jadi kembali ke teman-teman nih, mau bikin semeriah mungkin, mau bikin segaring mungkin, mau apa, terserah dari teman-teman gitu loh. Itu kan haknya ke teman-teman sudah. Iya, Kita kembalikan kepada teman-teman. Justru yang punya nilai plus nanti bagaimana teman-teman untuk di sana, untuk mempengaruhi yang lain lagi, untuk biar kedepannya ketika diapresiasi sama teman-teman, teman-teman yang ditonton juga dapat apresiasi dari situ. Pasti nanti nextnya akan membuat karya lagi, begitu, Semangat ya. gitu. Makanya jangan salahkan kita. Teman-temannya mau nggak punya tips gitu, gitu loh. Nonton film-filmnya, kontak langsung yang kemarin menang-menang masuk nominasi. Iya. Atau peserta boleh nggak filmnya ditonton gitu. Nah, betul. Atau lihat di YouTube-nya mungkin sudah muncul gitu kan. Nah, itu justru kalau dari kalian upload ke YouTube, orang nonton. Jelas. Tapi belum tentu ada yang komen. Nah, Tapi kalau dia datang, kan sudah siap mau nonton filmmu. Oh, iya. Kalaupun memang ada yang mau ditanya tentang film kami, ya misalnya orang nggak tahu siapa-siapa gitu, oh ini kemarin yang di Balikpapan Film Festival ya Mas ya. Oh, kalau aku lihat sih ya mungkin karyanya mungkin harus diperbaiki lagi gitu. Lebih bertemu. kan dan Kalau YouTube kan dia nonton nggak suka ya udah skip. oh iya benar. Dia nggak ngasih apa-apa, komen juga nggak enak, meninggalkan jejak, ya kan? Itu makanya aku bilang karya kalian tuh harus bertemu dengan penontonnya, penonton langsung, jangan kau upload di sosial media, jangan kayak gitu. Karena usia film itu yang benar biasanya 2 tahun. Setelah dia diproduksi film itu, dia distribusikan ke festival-festival dulu tuh dia. Festival mau menang kan enggak, mau enggak terserah. Tapi nanti kalau sudah di sosial media, kayak masuk di YouTube dan lain-lain itu biasa usianya 2 tahun. Dan setelah dibuat expire-nya gitu. Jadi dia 2 tahun tuh berjuang. Bukan, maksudnya 2 tahun itu kan biasa usia festival itu 2 tahun terakhir. Nah, gitu. Jadi hype-nya 2 tahun. Jadi ketika dia ini menang di sini itu masih dengan satu karya itu bisa kemana-mana tuh karyanya gitu. Pantes kadang ada satu karya itu ada tampilannya banyak tuh. Nah. Nominated. Ya, kayak gitu, gitu. Jadi harapannya itu tadi Mas, apa namanya? Kalau bisa, itulah tadi. Ya, Terubah intinya. ya jangan diupload di situ dulu. Upload dulu. Gitu, harus Upload bertemu dulu, dengan gitu. penontonnya gitu. Ya perlu upload punya aku ya. Itu kan enak kalian yang yang terlibat kemarin hadir semua nobar bareng gitu, yang teman-teman kalian penasaran aku menonton punyamu, kesempatanmu untuk nonton di situ, kamu kasih link, mana mau dia komentar, Iya benar. nge-like aja syukur, Di private lagi linknya. di private lagi enggak, maksudnya kan kayak gitu, kita kan belajar untuk fair. Iya. Kalau memang pede dengan karya yang bagus, karyanya dia baik, pertontonkan langsung, undang publik. Kalian hadir semua, tapi harus siap konsekuensinya. Ketika dikritik harus punya jawaban. Jangan sampai dikritik lemah, jangan dikritik tuh langsung marah, tidak. Baperan. Tapi kan dari situ kalau orang menangkap dengan mental-mental yang sering dikritik, kalau dia bisa mentalnya adalah mental pejuang, dia akan terus berkarya untuk lebih baik. Dia akan selalu ingat kata-kata itu gitu. Gitu. Jadi kita jangan pernah terlalu puas dengan karya kita. Gitu ya. Oke, thank you Bang Rizky. Thank you teman-teman yang sudah dengerin cop-cop kita ya. Wah, jadi ini isinya tentang gimana sih kalian tuh kalau mau berkarya itu seperti apa, terus karya kalian tuh mau dikemana, ini tuh sudah kita kasih kisi-kisinya di situ. Jadi kalau mau ikutin festival, kalau sudah satu festival misalnya kalian udah menang di festival satu, ikutin aja di festival lain. Iya. Beberapa festival, siapa tahu ada yang nyangkut. Iya, Kayak orang betul. mancing lah. Itu sudah. Tidak dapat di satu empak, pindah ke empak lainnya gitu kan. Siapa tahu nyangkutnya di situ, dan kenalkan juga karya kalian tuh ke sesama pelaku atau juga ke masyarakat. Jadi kalian juga bisa mendapatkan kritik, masukan dan saran agar karya kalian terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Wow. Betul. Ada lagi mau ditambahkan Bang? Nggak ada sih. Apa ya? Nggak ada, itu aja. Ini aja aku bingung nih. Misalnya kalau ada orang mau nanya, kasih aja nomorku di sini gitu. Oh. Tapi aku yakin biar ditulis gede-gede di situ, nggak ada yang nanya. Karena kebiasaan orang itu pengen bertanya, tapi dia nanya sama orang yang salah. Dia segan dengan orang yang ingin dia tanya. Mungkin mikirnya, oh ini Bang Rizky gini, nanti gini. Padahal enggak.
orang bertanya itu, ini namanya kita bertanya pasti kita jawab. Nggak mungkin dong kita ngajarin orang itu terlalu mendikte orang gitu. Ketika ada yang mau nanya ya nanya aja kayak gitu loh. Berarti Bang Rizky open kan untuk Aku selalu open. orang-orang seperti Lo nggak usah itu, se-Indonesia jarang open. Aku ditelepon jam 3, jam 4 cuman sharing session bagaimana caranya membuat legalitas komunitas. Itu suatu wilayah, itu satu provinsi besar tuh di wilayah Sumatera. Kayak gitu-gitu. Jadi dengan hal-hal seperti itu siapa yang mau terbuka, hal-hal gitu, sharing. Itu kan kita sharing kan butuh ilmu kan. Betul. Gitu. Jadi bagaimana tips and tricksnya kayak gitu. Jangan sampai ketika orang melihat di podcast ini dia melihat si Rizky, Bang Rizky tuh ngomong apa, dia lihat, oh. Kan bisa nanya langsung gitu loh. Kalau ketika jangan segan. Intinya tuh Balikpapan tuh ketika dapat nomor itu malas bertanya dia. Kalaupun ada nomornya, dia segan, dia nanya dengan orang-orang yang dianggapnya ya siapapun itu menjadi gurunya, it's okay. Tapi jangan sampai ketika orang ngomong itu perkataan yang salah dibenarkan. Jadi perkataannya itu salah, tapi sama ia dimasukkan jadi doktrinasi. Oh, kata orang ini. Nah, gitu. Jadi jangan, tetap cross check. Itu kan ada media, apalagi kan kaitannya tentang film, banyak banget informasi di sosial media kayak gitu. Tuh, jadi jangan takut bertanya pada orang yang tepat ya, dan jangan bertanya pada orang yang salah dan kamu ambil mentah-mentah itu apa jawaban dari mereka. Ya, betul. Bang Rizky kelihatannya aja serem. Mana enggak? Tapi kalau kalian sudah kenal, bisa tanya lebih dekat, tanya-tanya tentang dunia perfilman, wah sudahlah, aman. Kita bisa bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Balikpapan pasti bisa. Kayak lagu tema Balikpapan Film Festival kemarin, teruslah berkarya karena kita pasti bisa. Ya. Oke, thank you Bang Rizky. Sip. Thank you teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini dulu podcast kita. Kalau misalnya ada pertanyaan, tanya aja di kolom komentar atau kontak Bang Rizky. Nanti aku tulis nomornya di bawah. Tapi seperti biasa kayaknya nggak ada yang kontak ya? Ya, nggak ada yang kontak. Nanti malah akun slot yang masuk nih. Iya. Open slot. Iya, selamat siang Mas, kami dari judi online gini-gini. Wah, bahaya juga itu. Banyak ya, bener. Oke, thank you Bang Rizky. Semoga terus berkembang perfilman di Kota Balikpapan. Sinias muda Amin. bisa menjadi wadah untuk para teman-teman pelaku perfilman di Balikpapan agar bisa lebih berkarya lagi dan memunculkan talenta-talenta baru di Kota Balikpapan. Amin. Karena kita juga bisa bersaing, terutama ketika nanti IKN datang ke Kalimantan Timur, ya kan? Oke, Yup. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selalu ada cerita untuk dibilang. Bye-bye.